Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mendapat materi tentang penjelasan router, hub, dan switch. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zarif Alfian, NPM 15, ada R. Alfianto Randi, NPM 29, M. Faras Ardian, NPM 45, Media Catudewa, NPM 92. Oke. Materi pertama ada router. Ada 6 poin yang akan dijelaskan di router ini. Pertama ada perkembangan merek dan tipe peserta harga. Kemudian ada pengertian router sendiri, ada fungsi router, kemudian cara kerja router, yang kelima implementasi, dan keenam jenis-jenis router. Ya, di sini ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu ada D-Link DIR 612 wireless router, mempunyai spesifikasi mendukung kecepatan hingga 300 Mbps, keamanannya masih menggunakan NAT firewall. Untuk harganya sendiri masih 260.000. Kemudian ini satunya ada Netgear R7800, mempunyai spesifikasi mendukung kecepatannya sampai 800 Mbps. Kemudian ada double firewall protection SPI NA. Ya, itu mempunyai harga 3.700.000. Nah, di sini jelas perbandingannya itu yang paling mencolok itu di keamanannya, sistem keamanannya. Kalau yang D-Link itu masih menggunakan NAT firewall, kalau yang Netgear ini sudah menggunakan double firewall protection. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin harganya itu semakin tinggi, nanti tingkat keamanannya pasti akan terjamin. Kemudian ya selain tingkat keamanannya juga kecepatannya itu mendukung banget, kurang lebih 800 Mbps itu sampai kira-kira 1000-an, hampir 1 giga. Lanjut ya, langsung masuk ke pengertian router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Ya, jadi ini router itu fungsinya itu bukan hanya kayak menghubungkan jaringan, juga banyak fungsinya, kayak mengirim data itu juga bisa. Jadi dia itu istilahnya kalau di kehidupan pribadi sekarang ini kayak jalan raya, dia itu cuma hanya jalan untuk masuknya data, kemudian internet, jadi gitu. Kemudian ini setiap router mempunyai fasilitas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, yang dapat disetting sedemikian rupa sehingga dapat membagi IP address. Selain itu, pada router juga terdapat NAT, Network Address Translator, yaitu fasilitas yang memungkinkan suatu alamat IP atau koneksi internet yang di-sharing ke alamat IP lain. Ya, jadi di sini setiap router itu mempunyai IP. Nah, IP ini nanti bisa dihubungkan ke laptop, kemudian bisa dihubungkan ke HP. Jadi itu fungsinya router nanti sendiri. Lanjut. Ya. Ini lebih detailnya lagi fungsi router. Fungsi router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Proses koneksi tersebut yaitu dengan mendistribusikan IP address kepada setiap komputer dalam jaringan, baik secara statis maupun dengan DHCP. Ya, itu tadi Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian yang kedua, fungsi router berikutnya yaitu untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang lain, di mana sistem kerjanya mirip seperti bridge atau jembatan. Ya, jadi jaringan jembatan itu untuk menjembatani, semisal komputer satu ingin mengirim file ke komputer lain. Nah, itu bisa juga menggunakan router ini sebagai jembatannya. Di situ. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DCL, Digital Subscriber Line,
atau lebih dikenal dengan DSL router ya. Teknologi router ini sudah lebih canggih di mana penggunaannya tidak hanya dengan menggunakan sambungan kabelan tapi juga menggunakan teknologi wireless. Dengan begitu, maka sebuah router dapat terhubung pada semua perangkat komputer, laptop, gadget lainnya yang masih berada dalam jangkauan router tersebut. Nah, jadi router ini ya juga mempunyai jagoan. Mungkin ya kalau misalnya di rumah itu mungkin ya bisa satu rumah sama kena sebelahnya sedikit, nah gitu. Jadi jangkauannya router ini tidak luas. Jadi gitu. Next. Kemudian cara kerja router. Nah ini pada konfigurasi yang pertama, jika salah satu router atau router A atau B bermasalah, maka data jaringan dari subnet A tidak akan dapat dikirim dari subnet C karena hanya dapat satu jalur. Ya itu bisa dilihat di konfigurasi pertama. Itu kan terdapat router A dan router B. Lah, kemudian yang bermasalah itu subnetnya A. Lah, kalau yang A sudah bermasalah, dia kan otomatis hanya ada satu jalur gitu. Nah, kalau satu jalur otomatis istilahnya itu tidak sempurna, jalannya router nanti tidak sempurna untuk pengiriman filenya. Jadi tidak dapat sampai gitu. Untuk lanjut ya, saya lanjutkan. Pada konfigurasi yang kedua, jika diberikan router tambahan di antara subnet A dan C, maka terdapat dua router ke subnet C sehingga jaringannya menjadi lebih efisien. Nah, bisa dilihat yang konfigurasi yang kedua itu kan ada routernya ABC, kemudian subnetnya ada ABC juga. Nah, ini lebih efisien, soalnya jalurnya bisa kemana-mana. Semisal putus satu, subnet C putus, kan dia masih bisa router C langsung masuk ke router A, langsung ke router B. Jadi kalau misalnya C mau kirim ke B, itu bisa juga lewat jalur gitu. Nah, itu sedikit informasi saja. Jadi setiap router akan memilih jalur tercepat dalam mengirimkan data dari suatu subnet ke subnet yang lainnya. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Nah, ini ya. Ini ada cara kerjanya router. Ya, ini routernya masuk ke bisa switch atau hub. Nah, kemudian langsung masuk ke komputer-komputer lainnya. Itu juga bisa. Nah, pada gambar yang saya tunjukkan ini terdapat beberapa komputer yang langsung menerima satu switch. Nah, ini sudah masuk ke cara kerjanya switch juga. Nanti akan dibahas setelah ini. Jadi router itu cuma menerima jaringan aja, langsung dimasukkan ke switch, langsung ke komputer. Biasanya seperti itu. Tapi kalau router langsung masuk ke komputer itu juga bisa. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis router berdasarkan pengaplikasiannya. Pertama ada router aplikasi, yaitu aplikasi yang dapat diinstal oleh user pada sistem operasi komputer sehingga sistem operasi komputer dapat bekerja layaknya router sebagai berikut. Oke, ada WinGate, kemudian WinProxy, kemudian WinRouter, WinRoot, dan juga ada SpyGate. Kemudian ada router hardware. Nah, di sini dengan kemampuannya itu dapat mengakses pertama alamat IP, kemudian juga bisa membagikan jaringan internet di suatu wilayah. Jadi misalnya router sebagai access point, kemudian wilayahnya itu mendapatkan IP address dan koneksi internet. Nah, itu bisa disebut juga hotspot area. Oke, kita lanjut kepada router PC, yaitu suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai router. Ada beberapa spesifikasi umum yang harus ada pada komputernya, itu ada prosesor minimal ya, ini Pentium 2 dengan hardware sebesar 10 GB dan RAM 64. Kemudian ada LAN card dan juga sistem operasi khusus router PC atau juga MikroTik. Ya, itu jadi bisa disebut router jika ada
tiga syarat itu tadi. Kemudian berdasarkan mekanismenya, router dibagi menjadi tiga. Yang pertama router statis, itu router yang mampu untuk melakukan proses routing atau penghalalan dari suatu jaringan di mana prosesnya dilakukan secara manual oleh admin. Kemudian dinamis, yaitu router yang dapat melakukan proses routing dapat berjalan secara otomatis dan dinamis setelah melalui pengaturan oleh seorang admin jaringan. Yang terakhir ada wireless, yaitu router yang dapat bekerja tanpa menggunakan kabel karena hanya mengandalkan media udara untuk mengirimkan paket data. Nah, jadi ini ada beda-beda sendiri. Kalau zaman sekarang kan mungkin lebih terkenalnya yang wireless, soalnya kan wifi itu kan sekarang wireless itu. Tapi kalau untuk mendapatkan kecepatan yang sangat maksimal itu bisa digunakan dengan cara dinamis itu juga bisa karena dia masih menggunakan kabel. Nah, jadi seperti itu. Oke. Di sini ada implementasi dari local area network atau LAN. Nah, di sini terdapat gambar, ada router, ada switch. Router menghubung ke dua switch. Nah, setiap switch dihubungkan ke dua PC. Nah, saya ulangi lagi, kalau misalnya router itu merupakan salah satu media pada jaringan komputer yang bisa difungsikan sebagai penghubung antara jaringan komputer yang satu dengan yang lainnya. Misalnya jaringan lokal yang ada pada setiap ruangan di Dinas Pendidikan Kota Pasuruan dapat dihubungkan menjadi kumpulan beberapa LAN. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Semisal itu ada PC yang paling kiri, PC 0 ya, itu nyambungnya ke switch. Lah, habis dari switch itu masuk ke router. Lah, habis masuk ke router langsung dihubungkan ke switch lagi. Lah, PC 0 ini tadi kan kalau minta dihubungkan ke PC 2, jadi habis dari switch yang kedua langsung masuk ke PC yang kedua. Ya, jadi gitu. Kemudian kalau timbal baliknya nanti tinggal diulangi kembali, PC 2 ke switch, ke router, ke switch lagi langsung ke PC 0. Jadi seperti itu. Oke. Yang kedua, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hub. Jadi ada 5 poin yang akan saya terangkan nanti. Yang pertama, perkembangan merek dan tipe beserta harga. Yang kedua, pengertian hub. Yang ketiga, fungsi hub. Yang keempat, cara kerja hub. Dan yang kelima, implementasi hub. Nah, ini penampakan gambar hub seperti ini bentuknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua gambar hub. Ada dua hub yang berbeda merek dan tipe. Oke, untuk gambar pertama, merek dan tipenya switch hub TP-Link 5 port TLSF1005D dengan spesifikasi yang pertama 5 port 10/100 Mbps RJ45 ports. Spesifikasi yang kedua ada auto negotiation auto MDIX. Yang ketiga, satu daya external power adapter memiliki output 5 volt DC dengan 0,6 ampere. Yang ketiga, fanless. Yang keempat fanless. Yang kelima, dimensi 1 dikali 2,8 dikali 0,9 in 103,5 dikali 70 dikali 22 mm. Yang terakhir, konsumsi daya maksimum 2,2 watt atau 220 volt per 50 Hz dengan harga 67.500. Sedangkan yang kedua dengan merek dan tipe HP 2930F 24G 4SFP JL259A switch hub 24 port. Dengan spesifikasi HP 2930F ini
merupakan switch hub dengan 24 ports. Jadi ports itu ya, ini ya, untuk sambungan kabelnya, yang memiliki kemampuan untuk terhubung dengan kabel berkecepatan 10/100/1000. Oke, bisa ini 1000 maksudnya Mbps ya. Jadi bisa dilihat sendiri. Yang kedua ini dengan harga 16.380.000 karena memiliki banyak ports dan berkecepatan sampai 1 giga. Beda dengan yang gambar pertama. Oke. Untuk pengertian hub, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Artinya, komputer atau perangkat yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi antara satu sama dengan yang lainnya. Umumnya perangkat hub memiliki banyak port Ethernet yang tentunya berfungsi untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain. Jadi fungsi tadi, lubang-lubang port tadi itu untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain. Nah, terhubungnya perangkat dengan port hub, maka artinya semua perangkat akan disambungkan pada jaringan LAN. Setelah itu barulah setiap perangkat bisa melakukan pertukaran data satu sama lain dengan sangat mudah. Sekilas cara kerja hub mirip dengan switch. Hanya saja jika switch akan membagikan data ke port spesifik yang memang menjadi tujuannya. Sementara hub akan membagikan data ke seluruh perangkat yang terkoneksi dengan port tersebut. Jadi hub itu membagikan data ke seluruh perangkat yang terkoneksi dengan port tersebut. Jadi perangkat kabel perangkat yang menancap di lubang port hub itu akan menerima data dari hub, sehingga perangkat yang terhubung dengan hub dapat mengakses berkas yang sama dengan perangkat lainnya yang masih berada satu lingkup dengan jaringan. Untuk fungsi hub, biasanya hub ini menggunakan sistem jaringan LAN kecil yang hanya memiliki kompleksitas jaringan yang tidak terlalu tinggi. Secara umum, hub dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain passive hub, active hub, dan intelligent hub. Passive hub adalah hub yang mempunyai kemampuan untuk menerima dan mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain yang terhubung dengan hub. Active hub adalah hub yang menerima data dari perangkat yang terhubung dengan hub ini, lalu kemudian mampu untuk memperkuat keamanan data sebelum dikirimkan ke perangkat lain yang terhubung pada hub tersebut. Intelligent hub yakni adalah hub yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi tambahan yang berguna, sehingga dengan itu dapat melakukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap arus pergerakan data yang terjadi pada hub tersebut. Oke, ini ada satu gambar hub, satu model hub. Nah, di sini ada kabel biru ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang akan mendapat data dari hub. Itu perangkat yang masuk ke port. Nah, di sini ada cara kerja hub. Hub itu sebenarnya bekerja dengan menerima data dari perangkat yang terhubung dan dapat mengirimkannya ke perangkat lain yang juga terhubung dengan port hub bersangkutan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Namun sayangnya hub tidak dilengkapi dengan fitur pemilihan pengiriman, sehingga perangkat ini tidak bisa mengetahui data secara otomatis ke semua perangkat yang terhubung dengan hub. Nah, jadi hub ini itu memiliki suatu kelemahan ya. Jadi dia itu tidak dilengkapi dengan fitur pemilihan pengiriman. Jadi tidak bisa mengetahui tujuan pengiriman data. Jadi intinya yang masuk ke lubang port itu akan akan mendapatkan data. Jadi seperti itu hub. Jadi nggak langsung tertuju dengan satu tujuan, itu enggak. Jadi seluruh yang masuk ke dalam port. Untuk implementasi hub, penggunaan hub dalam aktivitas perkantoran. Nah, ini bisa dilihat ada banyak komputer ya. Ada berapa ini? 5. Jadi fungsi hub dapat diimplementasikan dalam mendukung topologi jaringan. Implementasi dari penggunaan hub di dalam jaringan komputer paling banyak digunakan untuk perkantoran yang bertugas menjadi pusat dari keseluruhan jaringan komputer yang ada di dalam kantor tersebut.
bisa di kantor, bisa di tata usaha. Itu bisa di kantornya, misalnya dari rumah ya bisa. Jadi penggunaan dari hub dalam jaringan LAN juga banyak digunakan. Server akan menyediakan seluruh data perusahaan, lalu kemudian dengan hub, maka jaringan LAN akan terbentuk, di mana nantinya user atau klien bisa mengakses data yang terdapat di dalam server secara bersamaan. Jadi 5 komputer ini bisa mengakses data secara bersamaan. Oke, lanjut. Ada materi selanjutnya, switch. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, perkembangan merek dan tipe beserta harga, pengertian switch, fungsi switch, cara kerja switch, dan jenis-jenis switch. Nah, ini adalah salah satu gambar switch ya. Ini ada 2 gambar dan memiliki merek dan tipe yang berbeda, spesifikasi berbeda, dan harga yang berbeda pastinya. Oke, gambar pertama, merek dan tipenya TP-Link TLSG2008, memiliki spesifikasi yang pertama managed switch, yang kedua 8 kali GB port Ethernet, ini ya port, lalu yang ketiga bandwidth 16 Gbps, yang keempat paket forwarding rate 11,9 Mbps. Untuk harganya sekitar 970.000. Dan gambar yang kedua ada merek D-Link DGS 1016D, 16 port GB unmanaged switch. Jadi ini ada 16 port dan memiliki spesifikasi yang pertama memiliki tipe unmanaged, yang kedua main type of ports 1000 base T GB Ethernet switching, dan memiliki switching capacity 48 Gbps. Dan harganya lumayan murah, 840.000. Jadi untuk sebenarnya aneh ya, ini memiliki banyak port tapi harganya murah, sedangkan yang memiliki port cuman 8 memiliki harga yang lebih mahal. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Jadi ini bedanya di poin pertama, managed switch. Yang poin pertama ini unmanaged. Nah, yang managed switch ini itu otomatis memanage data, sehingga tujuan data itu akan secara otomatis itu akan mencapai ketujuan awal. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Kalau misal unmanaged itu diaturnya itu secara manual, jadi nggak langsung lewat sini, lewat switchnya. Jadi nanti ada bantuan apa ya, dari komputer, diatur lewat komputer, seperti itu. Makanya harga dari gambar pertama itu lebih mahal daripada gambar kedua, meskipun memiliki ports yang lebih banyak. Pengertian switch. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket, baik menerima, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Pendapat lain mengatakan, pengertian switch adalah jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar dan membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Nah, ini sudah tahu kan ya dari awal, bentuknya seperti ini. Fungsi switch dalam jaringan komputer adalah sebagai konsentrator yang menerima dan membagikan data antar perangkat komputer. Adapun beberapa fungsi switch adalah sebagai berikut. Yang pertama, address learning. Switch yaitu switch mampu mencatat alamat MAC address
dari suatu perangkat jaringan yang terhubung dengannya. Saat switch menerima data, switch akan mencatat MAC address pengirim dan mempelajari kemana data tersebut harus dikirim. Yang kedua, menyaring atau meneruskan data frame. Jadi switch juga dapat menyaring dan meneruskan suatu paket data yang diterima ke alamat tujuan, terus ke alamat MAC address mana dan port berapa. Dengan begitu, maka proses pengiriman data tidak akan mengalami tabrakan. Yang ketiga, looping avoidance. Switch mampu mencegah terjadinya looping atau data hanya berputar-putar pada port-port switch ketika data yang diterima tidak diketahui tujuannya. Data yang diterima dapat diteruskan ke alamat tujuan dengan cara memblok salah satu port yang terhubung dengan perangkat lainnya supaya tidak menunggu dan tidak berputar-putar mengalami looping. Nah, itu fungsinya switch. Nah, ini ada satu animasi dari fungsi switch ya. Ini ada 3 komputer dan ini ada pesan. Pesan ini ada data, informasi ya, yang dikirim dari switch menuju ke 3 komputer ini. Jadi kalau misalnya komputer ini sudah dikirim PC2, jadi switch ini akan mengirim data ke PC2. Lalu PC0, PC1 ini juga ingin mendapatkan data tersebut. Maka langsung aja switch ini membagikan data secara bersamaan. Jadi dengan tiga komputer ini tidak saling menunggu dan tidak tabrakan karena terdapat 3 fungsi tadi. Oke. Cara kerja switch. Nah, ini. Jadi pada dasarnya cara kerja switch ini mirip seperti hub. Yang membedakan keduanya adalah kemampuan switch yang lebih baik dan efisien dalam pertukaran data, memproses serta mengirim data. Mungkin tadi yang saya jelaskan kurang paham, ini saya jelaskan lagi ya. Pada prakteknya, switch akan menerima data dari perangkat yang lainnya yang terkoneksi dengannya. Lalu switch mendeteksi dan mencocokkan alamat MAC address perangkat yang dituju dengan data tabel yang dimilikinya. Selanjutnya, switch akan membuat suatu logika koneksi dengan port yang terhubung dengan perangkat tujuan dengan perangkat tujuan. Lalu data yang dikirimkan itu akan diterima oleh port yang dituju, sedangkan port lainnya tidak dapat menerima data, sehingga mengurangi potensi terjadinya tabrakan data. Itu fungsinya switch. Jadi di switch itu bisa mengelola dan memproses sebelum dikirim. Jadi supaya tidak terjadi ada penyaringan port, penyeleksi port. Jadi tidak akan terjadi tabrakan. Selanjutnya jenis-jenis switch. Yang pertama switch layer 2 dan yang kedua switch layer 3. Jadi switch layer 2 ini beroperasi data link layer pada lapisan model OSI. Jenis switch ini dapat meneruskan paket data dengan mendeteksi MAC address tujuan. Switch ini juga dapat melakukan fungsi bridge antara beberapa segmen LAN, sebab switch mengirimkan paket-paket data dengan cara melihat alamat yang dituju tanpa mengetahui protokol jaringan yang digunakan. Nah, ini contohnya switch dengan layer 2. Untuk switch layer 3 terdapat pada jaringan layer lapisan model OSI. Jenis switch ini dapat meneruskan paket data dengan menggunakan alamat IP suatu perangkat. Switch ini disebut juga dengan switch routing atau switch multi layer. Oke, tadi perbedaannya itu ada di penggunaan. Jadi yang switch layer 3 ini menggunakan alamat IP, sedangkan switch layer 2 ini menggunakan jaringan kabel LAN, menggunakan alat bantuan LAN untuk sebagai jembatan. Sudah, lanjut.
Nah, ini ada dua animasi, dan yang gambar sebelah kiri ini itu mengirimkan data dari router ya, dari router ke router yang lainnya. Tapi di sini data RIP, jadi data tidak masuk, data mengalami miskomunikasi. Jadi kenapa? Karena alamat router, alamat IP router itu berbeda. Jadi di sini 192.168.20.0, sedangkan yang IP kedua itu 192.168.30.0. Jadi 20 dan 30 itu memiliki berbeda, jadi tidak bisa menerima file yang sama. Lalu yang sebelah kanan sini ini kan memiliki IP yang sama ya, maka dari itu file ini itu terkirim dari router ke semua PC, jadi nggak terhambat ke salah satu jalur, ke salah satu PC, ke seluruh PC, karena memiliki IP yang sama. Oke, next. Implementasi dari switch. Ini ada Ethernet hub, ada Ethernet hub 2 dan ada Ethernet hub 4. Yang pertama ini ada jaringan LAN 1, LAN 2, LAN 3 dan LAN 4. Oke, jadi di sini ada switch, ada Ethernet switch dan ada Ethernet hub yang terhubung ke switch, dan ada 4. Jadi misal hub pertama itu mengirimkan data. Nah, switch ini menerima data. Lalu dia itu mengelola di dalam switch dulu, mengelola dan menentukan tujuan untuk pengirimannya. Jadi misalnya LAN dari Ethernet hub 1 ini ingin mengirimkan data ke Ethernet hub 2. Nah, maka dikelola dulu di switch untuk menentukan tujuannya, baru dikirim ke sini. Lalu ini ingin mengirimkan ke Ethernet hub 3. Sama, jadi dikelola dulu, ini menentukan tujuan dari Ethernet hub 2 itu ke Ethernet hub 3. Maka Ethernet switch ini akan mengirimkan data ke Ethernet hub 3. Jadi tidak akan tabrakan. Seperti itu. Jadi ini ada 4 komputer ya. Nah, ini maksudnya data dari hub, dari switch ke hub, lalu hub ini mengirimkan lewat LAN ke 4 komputer ini. Seperti itu. Jadi ini biasanya dipakai di ruang tata usaha, terus biasanya di lab komputer itu ya biasanya dipakai switch seperti itu. Nah, dan alhamdulillah materi yang kami sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaannya buat mendengarkan dan memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.